Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hernita Alifia. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Karakterisasi Sifat Fisik dan Kimia Tepung Kacang Merah dengan beberapa perlakuan pendahuluan. Jurnal ini ditulis oleh Hesti Ayuningsih Pangestuti, Dian Rahmawanti Afandi, dan Dwi Rizhartani. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pangan fungsional dan apa itu serat pangan. Pangan fungsional sendiri adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan serat pangan, dikenal juga sebagai serat diet, merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia, serta mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh kombinasi perlakuan terhadap sifat kimia, fisik, dan fungsional pada tepung kacang merah. Kacang merah merupakan kacang-kacangan yang banyak dikenal oleh masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, produksi kacang merah di Indonesia tergolong cukup tinggi, yaitu mencapai sekitar 116.397 ton pada tahun 2010. Kurangnya informasi yang memadai tentang pembuatan dan karakteristik tepung kacang merah di Indonesia membuat aplikasi dalam pembuatan produk pangan belum teroptimalisasi secara luas. Kelemahan dari kacang-kacangan ini sendiri adalah tingginya kandungan senyawa gizi yang sebagian besar didominasi oleh asam fitat, dan tingginya bau langau yang mengakibatkan produk akhir menjadi kurang diterima oleh masyarakat. Pada jurnal ini terdapat 3 tahapan penelitian. Yang pertama, pembuatan tepung kacang merah, selanjutnya analisis sifat kimia, fisik, dan fungsional, dan yang terakhir analisis data. Hasil dan pembahasan. Pada karakteristik kimia tepung kacang merah, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah ditepungkan, seluruh kombinasi perlakuan ternyata menghasilkan kadar air yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kombinasi perlakuan dapat mempengaruhi tingkat penyerapan air bahan dari lingkungan ke dalam bahan. Berdasarkan sifat kimianya, kombinasi perlakuan perendaman 24 jam dan perebusan 90 menit, baik dengan kulit maupun tanpa kulit, dapat meningkatkan kadar air, namun dapat menurunkan kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar asam fitat, dibandingkan dengan tepung tanpa perlakuan pendahuluan. Pengupasan kulit pada kacang merah dengan berbagai perlakuan pendahuluan dapat meningkatkan kadar asam fitat, namun dapat menurunkan kadar air dan kadar lemak pada tepung kacang merah. Karakter fisik tepung kacang merah. Seluruh kombinasi perlakuan menghasilkan nilai kelarutan tepung kacang merah yang relatif rendah dibandingkan dengan tepung-tepung yang lainnya. Berdasarkan sifat fisiknya, kombinasi perlakuan pendahuluan perendaman 24 jam dan perebusan 90 menit baik dengan kulit maupun tanpa kulit dapat meningkatkan densitas tambah dan padat serta kelarutan, menurunkan kecerahan, derajat putih, dan waktu basah. Pengupasan kacang merah dapat meningkatkan kecerahan, derajat putih, dan waktu basah sekaligus menurunkan densitas tambah dan padat pada tepung kacang merah dengan berbagai perlakuan pendahuluan. Karakteristik fungsi tepung kacang merah. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa adanya perlakuan pendahuluan yang berbeda tidak berpengaruh signifikan terhadap serat pangan larut pada tepung kacang merah dengan kulit. Berbeda halnya dengan tepung dengan kulit. Tepung kacang merah tanpa kulit menunjukkan penurunan yang signifikan pada saat perebusan. Penurunan serat pangan larut ini dapat terjadi karena larutnya serat pangan larut air ke dalam media perebusan yang dipercepat oleh adanya lisis yang menyebabkan sel mengalami kerusakan, sehingga menyebabkan serat lebih cepat larut ke dalam media perebusan. Menurut Nisviati tahun 2006, serat yang larut air dapat berupa gam, pektin, dan beberapa hemiselulosa larut air. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sifat fungsionalnya, kombinasi perlakuan pendahuluan perendaman 24 jam dan perebusan 90 menit, baik dengan kulit maupun tanpa kulit, dapat menurunkan kadar serat pangan, namun pengupasan dapat meningkatkan kadar serat pangan.